toes. I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth talks. I will praise the Lord where my feet walk. I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. And I'm gonna praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. I will praise the Lord every day. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dong kak. Betul. Sudah siap untuk ibadah online di rumah? Sudah siap ya? Kalau gitu kita sebelum ibadah kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh kakak Enja. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami ingin ibadah online ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati hati, berkatilah pendengaran kami, dan kami dapat melakukannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Allah sungguh baik kepada kita. Tuhan Allah memberikan berkat yang melimpah untuk kita dan juga nafas kehidupan. Maka dari itu kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati
sukacita. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menyerah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Sitohang. Siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau bernyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allahku sangatlah baik, kasihnya sangat luar biasa kepada hambanya yang Dia kasihi. Aku selalu berdoa kepadanya. Aku selalu mengucap syukur kepada Allah. Aku selalu berterima kasih atas perlindungan dan berkat-berkat yang Tuhan kasih, terutama napas kehidupan. Allahku sangatlah penuh kasih. Dia selalu membimbing langkahku. Dia menjauhkan aku dari mara bahaya. Aku mencintai Yesus dengan sepenuh hatiku. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Tuhan, lindungilah keluargaku. Tuhan, lindungilah mereka semua dari kejangkitan virus corona. Tuhan, hilangkanlah virus corona ini agar saya bisa bermain, bersekolah, dan kembali ke rumahmu untuk bersekolah minggu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya Ina mau tanya, udah dipersiapkan belum Alkitabnya? Udah dong ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama membaca ya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 103, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ina akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik baca di dalam hatinya ya, di rumahnya masing-masing, oke? Begini firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini. Sekarang dari firman Tuhan yang telah Ina bacakan ke tengah-tengah kita mau melihat atau membahas tentang bagaimana supaya kita itu jangan melupakan segala kebaikan. Nah, itu juga yang menjadi tema minggu kita hari ini. Jangan lupakan segala kebaikannya. Tapi sebelumnya Ina punya sebuah ilustrasi. Nah, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Pada suatu waktu ada seorang anak yang mana dia bertengkar dengan ibunya. Nah, saking hebatnya pertengkaran ini, ia akhirnya meninggalkan rumah. Saat dia sudah berjalan jauh dan tanpa tujuan, dia merasa sudah sangat lapar. Dan dia akhirnya berjalan sambil mencari tempat makan. Nah, tibalah dia melihat sebuah warung bakmi. Wah, dia sangat senang. Akhirnya aku menemukan warung bakmi, pikirnya. Saat dia mulai mendekat, dia memegang kantongnya. Ternyata dia baru tersadar, rupanya dia tidak membawa uang sepersen pun. Padahal perutnya sudah sangat lapar sekali. Aduh, bagaimana ini, pikirnya. Kemudian dia hanya melihat dari dekat ke warung bakmi ini. Dan ternyata si pemilik warung bakmi ini sudah melihatnya rupanya. Mulai dari anak ini datang sampai dia berdiri sudah agak lama loh di depan warung itu. Kemudian si penjual bakmi ini mengatakan, "Nah, kamu mau memesan bakmi?" Terus si anak ini berkata, "Iya Pak, tapi saya tidak punya uang." Terus datanglah si pemilik warung ini mengatakan, "Tidak apa-apa nak, kamu masuk saja. Biar bapak yang akan mentraktir." Si anak ini sangat senang sekali mendengar perkataan si bapak. Terus si pemilik warung ini akhirnya menyiapkan bakmi buat si anak itu. Kemudian diberikan kepada si anak. Lalu si anak sangat senang dan memakannya dengan sangat lahap karena memang dia sudah sangat lapar. Tetapi di saat dia sambil memakan bakmi ini, air matanya menetes. Terus si pemilik warung ini berkata, "Kenapa kamu nak? Kamu menangis?" Terus si anak ini berkata, "Iya Pak, saya terharu. Saya sangat senang sekali atas apa yang Bapak perbuat terhadap saya. Bapak tidak mengenal saya, tapi Bapak begitu baik kepada saya. Bapak menawarkan dan memberikan saya makan." Terus si pemilik warung ini berkata, "Kalau begitu, kalau kamu memang sangat senang makan, jangan bersedih." "Iya Pak, terima kasih. Tapi saya tetap bersedih." "Loh kenapa?" kata si pemilik warung. "Ya saya bersedih karena Bapak orang yang baru saya kenal sangat baik kepada saya, tetapi ibu
saya yang melahirkan saya mengusir saya. Terus si bapak mengatakan, "Nah, kenapa kamu berpikir seperti itu? Coba renungkan hal ini. Aku hanya memberimu semangkok bakmi saja, dan kamu begitu terharu. Tapi tahukah kamu bahwa ibumu itu telah memasak bakmi dengan mungkin sudah beberapa kali terhadap kamu. Dia juga memasak nasi buatmu, mencuci pakaianmu, merawatmu saat kamu sakit, dan masih banyak yang diperbuat oleh ibu. Sampai akhirnya kamu dewasa. Seharusnya kamu itu berterima kasih kepada ibu." Mendengar hal ini, si anak itu menjadi sangat kaget. Terus di dalam hatinya dia berkata, "Iya ya, mengapa aku selama ini tidak berpikir tentang hal itu? Untuk semangkok bakmi saja dari orang yang baru aku kenal ini, aku sangat berterima kasih. Tapi terhadap ibuku yang telah memasak bagiku tiap hari, aku tak pernah sedikit pun mengucapkan terima kasih." Nah adik-adik, si anak itu mulai tersadar. Kemudian dia cepat-cepat menghabiskan bakminya dan permisi kepada si pemilik warung. Dia bergegas pulang. Dan ternyata begitu sampai di depan ambang pintu rumahnya, dia melihat wajah ibunya yang sudah sangat cemas karena anaknya sudah pergi dengan lama. Dan ketika si ibu melihat anaknya ini, tahu tidak kalimat pertama apa yang dikeluarkan oleh si ibu? Ibunya berkata, "Nah, kamu sudah pulang. Kamu pasti sudah sangat lapar. Ayo kita masuk. Ibu sudah memasakkan makan malam kesukaanmu. Ayo kita makan. Ayo nak." Itu dikatakan si ibu. Mendengar hal ini, si anak itu tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia akhirnya menangis terseduh-seduh dan dia meminta maaf kepada ibunya. Dia mengatakan, "Ibu, aku sangat menyesal. Aku telah bersalah kepada ibu. Mulai detik ini aku tidak akan menjadi anak nakal lagi. Aku janji, aku akan menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya." Nah, sampai demikian ceritanya adik-adik. Nah adik-adik yang terkasih, tahu tidak poin apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi tadi? Adik-adik tahu tidak? Kadang satu kesalahan itu membuat kita begitu mudah melupakan kebaikan yang sudah kita terima dan sudah kita nikmati selama ini. Sekali waktu kita mungkin sangat berterima kasih kepada orang lain untuk sebuah pertolongan kecil yang diberikan kepada kita. Namun sadarkah kita kalau kepada orang yang sudah sangat dekat dengan kita, ternyata kita sering melupakan untuk berterima kasih? Itu sebuah kenyataan adik-adik. Dan ternyata hal itu kita lakukan bukan hanya kepada orang-orang yang terdekat saja, tapi ternyata itu kita lakukan juga buat Tuhan kita. Tanpa kita sadari, coba adik-adik kalau kita renungi lagi, renungkan lagi. Kita pasti atau mungkin pernah lupa terhadap kebaikan yang sudah kita terima selama ini dari Tuhan kita. Padahal tahu nggak kita lihat, sebelum kita dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan dan pemeliharaannya bagi kita. Demi kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sampai saat ini
masih dianugerahkan napas kehidupan. Sampai saat ini kita masih diberkati, orang tua kita juga demikian diberkati. Dia begitu baik kepada kita. Dia begitu kasih kepada kita. Dan bahkan tahu nggak adik-adik, puncak kasih Allah kepada kita itu nampak ketika Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Di dalam Yesus, Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kita, asal kita percaya kepada Dia. Tidak pernah sesuatu hal yang buruk yang Tuhan berikan kepada kita. Semua adalah yang terbaik. Nah, pertanyaannya, sadar nggak kita di situ adik-adik? Sadar nggak kita bahwa ternyata selama ini kebaikan Tuhan itu tidak kita respon secara baik, karena kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Buktinya apa? Kita mungkin sering lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita menganggap semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima hingga saat ini itu sangat biasa-biasa saja. Karena apa? Ya karena kita sudah terbiasa menerimanya tiap hari. Dan kita merasa tidak ada yang istimewa darinya. Jadi kita pun merasa tidak perlu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sehingga suatu kali di saat kita berdoa kepada Allah dan ternyata doa kita tidak dikabulkan seperti yang kita kehendaki, seperti yang kita harapkan, kita akhirnya kecewa, kita akhirnya marah, kita akhirnya ngambek, kita akhirnya tidak mau lagi datang ibadah ke gereja, kita akhirnya tidak mau lagi berdoa, dan kita akhirnya tidak mau lagi membaca firman-Nya. Kita marah kepada Tuhan hanya karena Tuhan tidak mengabulkan doa kita seperti yang kita kehendaki. Pernah nggak adik-adik menyadari? Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak Tuhan sukai. Sekarang adik-adik melalui firman kita hari ini, kita mau diajak kembali untuk memahami betapa baiknya Tuhan kita itu, supaya melaluinya kita bisa lebih mengenal Tuhan kita dengan baik, tetap berterima kasih kepadanya, tetap mengucap syukur kepadanya, serta tetap memuji-muji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan. Itu seharusnya yang kita lakukan. Ingat, Tuhan itu sudah begitu baik. Sampai sekarang kita masih diberkati. Di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini, di mana semua manusia di dunia ini menghadapi bencana ini dan dilanda ketakutan. Dan akibat wabah pandemi virus corona ini, COVID-19 ini, semua hal dibatasi. Yang tadinya kita bisa berkumpul bersama di gereja memuji Tuhan, sekarang tidak. Kita hanya bisa mengikuti ibadah secara online, sekolah secara online, bahkan orang tua kita pun mungkin bekerja secara online. Dan kita pun tidak diperbolehkan untuk bermain-main lagi di rumah seperti biasa. Kalau kita mau keluar rumah, itu pun harus dalam keadaan terpaksa. Kalau bukan karena kebutuhan secara mendesak, ya lebih baik kita tinggal di rumah. Kan itu yang dianjurkan bagi kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kemana-mana kalau kita pergi, kita harus memakai masker, kita harus rajin mencuci tangan, kita harus menjaga jarak. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita ikuti untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Nah, mungkin selama ini atas apa yang sudah kita lakukan, kita sudah bosan ya di rumah. Tapi meskipun demikian, sekarang kita diminta di dalam kondisi yang demikian, jangan akhirnya kita berputus asa, menyerah, ataupun tidak percaya kepada Tuhan. Sampai kapan ini Tuhan virusnya selesai? Ini kan sudah lama, sudah hampir 4 bulan ini. Saya sudah bosan di rumah, saya
ingin bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu di gereja. Adik-adik, kita tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Jangan kita menganggap meskipun sampai saat ini virus ini belum selesai, jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik bagi kita, jangan. Karena dibalik segala ujian, ini adalah ujian iman buat kita. Dan dibalik segala persoalan yang datang dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan bagi kita. Untuk supaya kita lebih bisa membenahi, memperbaiki diri kita. Daripada kita bersungut-sungut, mendingan kita berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan pada pemimpin kita, supaya lebih berhikmat di dalam mengawal penyebaran COVID ini. Dan kita berdoa lebih kepada Tuhan kita, supaya para medis menemukan obat atau vaksin yang bisa mengatasi COVID ini. Dan lebih baik kita juga berdoa supaya kita diberikan imun yang kuat, supaya kita bisa menangkal segala COVID ini, virus ini. Dan kita juga diberikan kekuatan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, ingat Tuhan itu baik. Nah, karena Tuhan itu baik, itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji-puji Dia, untuk tidak melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan sudah begitu baik pada kita, tentu Dia mengharapkan kita juga harus berbuat demikian. Caranya apa? Mari kita berbuat baik juga dengan orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari rumah kita. Jangan lagi melawan sama orang tua kita ya. Kalau disuruh, ayo nak kita belajar, ayo nak kamu belajar, nah, harus mau. Ayo nak makan. Terus bantu mama papa dalam membereskan rumah. Jangan harus disuruh dulu. Paling tidak bereskan tempat tidurmu, cuci piringmu sendiri, sapu rumah. Nah, orang tua kita pasti akan senang. Terus kamu harus makin rajin belajar dan tunjukkan kamu bisa menjadi anak kebanggaan mereka. Sampai gitu pula, karena Tuhan juga sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan tidak hanya mengampuni, tapi juga harus mendoakan mereka. Mari mulai saat ini kita berjanji, Tuhan, aku ingin menjadi lebih baik lagi, karena Engkau sudah sangat baik kepada aku. Aku akan menjadi anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau memang begitu baik kepada kami. Telah banyak hal yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang melimpah selalu menyertai kami. Dan Engkau mengampuni kami melalui anak Kristus Yesus yang berkorban bagi kami, rela disalibkan untuk kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami. Semoga hal itu dapat semakin membuat kami lebih mengenal Engkau, lebih mendekatkan diri kami kepadamu, supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi, supaya kami senantiasa dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami sudah terlebih dahulu menerimanya, dan berkati kami, berkati adik-adik kami. Dan Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu, ajar kami untuk senantiasa percaya kepadamu. Terutama pada masa ini kami sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19. Tuhan, kami masih memohon kepadamu agar kiranya Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan pada pemerintah kami, supaya mereka dapat mengawal penyebaran COVID ini. Kami juga memohon berikan hikmat kepada para medis di seluruh dunia, agar mereka dapat menemukan obat dan vaksin untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan imun yang baik bagi kami, agar kami dapat menangkal virus COVID-19 ini dan penyakit-penyakit yang lain. Kami juga memohon berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya berikan kesembuhan bagi mereka juga pengharapan. Terimalah permohonan kami ini Tuhan. Kami serahkan dan persembahkan hanya di dalam nama anak Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Nang Pendeta Sitohang. Kita mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kita mau selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Kalau gitu kita mau bernyanyi dengan judul lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Tanyakan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah minggu kita pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi Kak Desi ada info sedikit nih. Bahwa minggu depan atau tanggal 12 Juli 2020, kita sudah bisa naik ke kelas berikutnya. Nah, untuk adik-adik yang kelas 3 yang naik ke kelas 4 sudah mulai mengikuti ibadah online di Horong 2. Oke, kalau gitu selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day